Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Nusantara Bangga. Perkenalkan, kami dari kelompok Latsar Gelombang 3, Angkatan 2, kelompok 1A. Sebelum memulai podcast pada hari ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota tua, makan kerak telur, gurih rasanya. Perkenalkan, saya Citra dari Jakarta, bangga berbangsa untuk satu Indonesia. Nah, kalau ngomongin soal Jakarta, ada satu kuliner khas Betawi yang wajib banget dicoba, yaitu kerak telur namanya. Makanan ini sudah jadi legenda dan menjadi ikon di kota Jakarta. Keunikannya, kerak telur ini dimasak dengan cara dibalik di atas wajan arang tanpa menggunakan minyak. Banyak orang-orang menyebut kerak telur itu sebagai pizzanya orang Betawi. Ngomong-ngomong lagi soal makanan khas Jakarta, kali ini aku nggak sendiri. Di sini sudah hadir teman-teman Sobat Bangsa untuk ngobrol bersama soal kampanye bangga berbangsa dan bernegara dengan tema kekhasan daerah sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia dan tanah kelahiran teman-teman Sobat Bangsa di sini. Yuk, kita sapa satu-satu, dimulai dari Kak Agung ya. Halo Kak Agung. Halo Kak dan rekan-rekan sekalian. Aku Agung dari Batang, Jawa Tengah. Kota yang terkenal dengan megono. Yups, makanan khasnya yakni nasi megono. Makanan dari olahan nangka muda dengan berbagai macam rempah Nusantara dengan parutan kelapa. Dan kita juga terkenal akan penghasil galangan kapal kayu nelayan tradisional yang banyak dikenal di Asia Tenggara sebagai warisan budaya daerah kami. Gitu Kakak. Wah, makanan khas Batang ternyata unik ya, teman-teman Sobat Bangsa. Selanjutnya kita sapa ke Kak Saskia yuk. Hai Kak Saskia. Kak Citra dan teman-teman semua, perkenalkan nama aku Saskia dari Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Cilacap itu terkenal dengan Pulau Nusa Kambangan, di mana itu adalah penjara dengan keamanan tingkat tinggi. Selain itu, Cilacap juga terkenal dengan pantai-pantainya yang indah karena terletak di wilayah pantai selatan. Nah, di Cilacap juga terdapat tradisi namanya itu sedekah laut, Kak, karena itu sebagai bentuk wujud syukur nelayan kepada alam. Selain itu, dia juga dikenal sebagai penghasil ikan tangkap terbesar di Jawa Tengah di bagian selatan. Jadi gitu, Kak. Terima kasih ya Kak Saskia. Ternyata di Cilacap itu terkenal dengan keindahan alamnya ya Kak. Selanjutnya kita sapa lagi nih teman-teman Sobat Bangsa, yaitu Kak Aldino. Halo Kak. Halo Kak Citra, halo semua. Horas, Halo. perkenalkan, aku Aldino dari Sumatera Utara, atau yang lebih tepatnya di Kota Medan ya. Pasti pertama kali kalian pikirkan saat mendengar Sumatera Utara adalah Danau Toba kan? Nah, betul. Danau Toba merupakan salah satu destinasi yang dinobatkan menjadi danau vulkanik terindah di dunia. Jadi kita harus bangga tinggal di Indonesia dengan menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita. Itu Kak Citra. Terima kasih ya Kak Aldino, berasal dari Medan dengan Danau Toba dan segala legenda di sana. Selanjutnya kita sapa Kak Nur Padilla yuk. Halo Kak Nur Padilla. Halo, kenalin aku Fadila. Aku juga dari Medan, sekitarnya. Di Medan yang paling dikenal itu kulinernya. Dari pagi aja udah heboh. Sarapan lontong sayur, pakai sambal teri Medan. Belum lagi bika Ambon, arsik ikan mas, sampai kari India. Semua itu ada. Medan ini ibarat miniatur rasa Nusantara. Dan Medan juga terkenal dengan rasa duriannya yang paling enak. Gitu, Kak. Wah, ternyata Kak Nur Padilla juga dari Medan nih. Ada Bika Ambon, tapi asalnya dari Medan. Wah, unik banget ya. Selanjutnya kita sapa di sini ada Kak Putri. Hai Kak. Halo Citra dan teman-teman semuanya. Aku Putri dari Bekasi. Eh,
Mungkin teman-teman kalau dengar kata Bekasi, biasanya yang terlintas tuh langsung panas, macet, terus jauh banget karena planet kan, planet Bekasi. Nah, padahal Bekasi itu punya ciri khas budaya yang keren. Nah, salah satunya yang mau aku kenalin ke teman-teman semuanya itu Tanjidor. Nah, Tanjidor itu kesenian musik tradisional yang sudah dibawa sejak zaman kolonial. Nah, Tanjidor ini memang aslinya kesenian Betawi. Tapi karena Bekasi ini berbatasan langsung dengan Jakarta dan Jawa Barat, akhirnya kesenian ini jadi bagian dari budaya Bekasi juga. Nah, Tanjidor ini itu pakai alat musik tiup kayak trompet, klarinet, trombon, terus pakai drum juga. Pokoknya suaranya tuh rame banget. Pokoknya bikin suasana tuh jadi meriah karena biasanya Tanjidor ini tampil di acara-acara besar kayak nikahan atau dalam penyambutan tamu penting. Begitu Kak Citra. Wah, terima kasih ya Kak Putri. Ternyata di Bekasi itu kaya banget akan kesenian dari Betawinya ya Kak. Oke teman-teman, langsung aja kita ke topik selanjutnya. Menurut teman-teman Sobat Bangsa, apa sih arti bangga berbangsa dan bernegara dari sudut pandang teman-teman Sobat Bangsa? Yang pertama kita mulai dari Kak Agung ya. Bagaimana Kak? Bagi aku ya Kak, bangga berbangsa dan bernegara dalam menghargai budaya kita. Di Batang kami punya sejarah budaya Jawa yang kuat. Aku bangga bisa melestarikannya lewat bahasa dan kesenian lokal dan tradisi nenek moyang kita. Begitu Kakak. Wah, terima kasih ya Kak Agung. Ternyata sejarah dan juga budaya lokal dari Kak Agung itu sangat banyak. Selanjutnya kita ke Kak Putri. Silakan Kak. Nah, kalau dari kacamata orang Bekasi nih, bangga berbangsa dan bernegara itu artinya bangga sama Indonesia lewat budaya lokal kita. Kayak contohnya tadi ada kesenian Tanjidor, terus di Bekasi juga ada kuliner namanya gabus gabus pucung. Bahkan logat Bekasi yang kadang suka jadi bahan bercandaan itu bisa jadi identitas juga yang bikin kita beda dari yang lainnya. Tapi tetap kita terlihat keren. Nah, intinya kalau kita bisa menghargai budaya kita, otomatis kita juga bisa menunjukkan rasa bangga kita terhadap Indonesia. Terima kasih ya Kak Putri. Kita harus bangga dong dengan budaya lokal, yang apalagi dengan kaya akan budaya. Selanjutnya kalau dari Kak Saskia, bagaimana nih bangga berbangsa menurut Kak Saskia? Kalau menurut aku, Kak Citra, bangga berbangsa dan bernegara itu dengan menjunjung tinggi kebinekaan Tunggal Ika. Karena aku sendiri punya teman beragam agama dari Kristen, Hindu, Muslim, Tionghoa, dan kita tuh bisa duduk bareng loh di tempat satu makan. Jadi menurut aku, arti bangsa itu ya hidup berdampingan dengan saling jaga, bukan untuk saling curiga. Itu Kak Citra. Terima kasih Kak Saskia untuk pendapatnya kalau kita tuh harus hidup berdampingan. Selanjutnya kalau dari Kak Aldino, bagaimana pendapatnya untuk hidup berbangsa dan bernegara? Nah, kalau kami di Sumatera Utara, kami sudah terbiasa hidup bertahun-tahun berdampingan antara suku Batak, suku Melayu, suku Nias, suku Jawa, dan suku-suku lainnya. Kami saling bantu, saling menghormati saat salah satu dari kami melakukan kegiatan sosial sampai kegiatan keagamaan. Bangga karena kami di sini, kami mampu hidup berdampingan tanpa ada diskriminasi dari kelompok-kelompok tertentu, Kak Citra. Nah, terima kasih ya Kak Aldino. Ternyata kita bangga ya kalau bisa hidup berdampingan tanpa ada diskriminasi di lingkungan itu. Selanjutnya kalau yang sama dari Medan nih, dari Kak Nur Padilla, bagaimana Kak? Nah, iya nih Kak, kalau di Kota Medan, bangga berbangsa itu kita bisa lihat dari keragaman suku di Medan itu sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang berbeda suku dan agama bisa duduk satu meja, bercanda dengan bahasa campur aduk. Indonesia Batak, Hokkien Melayu, dan semuanya itu bisa nyambung kalau ngobrol. Nah, disitulah terasa keragaman bukan penghalang, tapi justru pengikat kehidupan kota di Medan. Wah, keren-keren ya pendapat dari kakak dan teman-teman Sobat Bangsa sekarang. Sekarang, tapi kita juga harus sadar nih, nasionalisme sekarang lagi diuji di Indonesia. Menurut teman-teman Sobat Bangsa, apa sih tantangan yang dirasakan
Kita mulai dari Kak Saskia ya. Bagaimana Kak? Kalau menurut aku sih Kak, tantangannya itu tuh dari kita sendiri. Karena sekarang tuh banyak banget anak-anak yang udah jarang tahu tentang lagu-lagu daerah. Justru mereka tuh lebih familiar sama lagu-lagu barat, seperti lagu K-pop. Nah, menurut aku itu kekhawatiran terbesar sih saat ini. Terima kasih ya Kak. Budaya luar memang sangat mempengaruhi ya untuk di era sekarang ini. Kalau misalnya dari Kak Agung, bagaimana ya Kak? Oh iya Kak, menurutku generasi muda sekarang kurang minat sama budaya lokal. Padahal kita punya banyak yang bisa dibanggakan. Contohnya dari segi fashion. Kalangan muda kurang bangga mengenakan batik sebagai identitas kita sebagai bangsa dan cintakan produk lokal. Gitu Kakak. Begitu ya Kak. Ternyata masih banyak juga yang kurang minat sama budaya lokal. Padahal Indonesia itu kaya akan budaya. Selanjutnya kita beralih ke Kak Putri. Bagaimana nih Kak tantangannya untuk di era sekarang ini? Nah, emang bener ya, nasionalisme saat-saat ini tuh memang bener lagi sangat diuji karena seperti yang tadi teman-teman bilang, generasi muda sekarang tuh lebih tertarik dengan kesenian luar, sampai budaya sendiri tuh jarang dikenal. Padahal kalau misalnya suatu saat nih kesenian Indonesia tiba-tiba viral dan banyak orang tahu, tapi generasi mudanya itu nggak kenal dan nggak tahu itu asalnya dari Indonesia, besar kemungkinannya budaya kita itu bisa diklaim oleh negara lain. Kayak misalnya tadi kesenian dari Bekasi itu Tanjidor, ya aku yakin banyak dari generasi muda di Bekasi itu yang udah nggak tahu tentang Tanjidor. Nah, kalau misalnya kita nggak peduli dan nggak kita lestarikan, bukan cuma budaya yang bisa terlupakan, tapi identitas kita sebagai bangsa juga bisa hilang. Nah, jadi tantangannya jelas di sini. Gimana caranya kita bisa bikin budaya lokal tetap eksis di tengah derasnya arus budaya global gitu, Kak Citra? Wah, keren banget. Terima kasih ya Kak Putri. Jadi kita tuh harus melestarikan budaya lokal ya Kak, supaya tetap eksis di era sekarang. Selanjutnya kita beralih nih ke Kanur Padilla. Bagaimana Kak tantangannya? Kalau dari aku sih, tantangan nasionalisme masa kini itu salah satunya sikap apatis, Kak. Banyak yang merasa cinta tanah air itu cuma tugas orang lain, padahal semua bisa mulai dari hal kecil. Itu, Kak. Hmm, iya, bener banget ya Kak. Kita tuh nggak boleh apatis sekarang. Kita lanjut ya kalau misalnya dari Kak Aldino nih. Bagaimana nih Kak tantangannya Kak? Nah, iya Kak, kalau tantangan nasionalisme yang saya rasakan itu di mana masyarakat Indonesia, terutama generasi muda seperti kita ya, lebih bangga dan tertarik berwisata ke luar negeri dibanding menjelajahi keindahan wisata lokal Indonesia. Padahal di Indonesia kaya akan di destinasi kelas dunia seperti Danau Toba, Raja Ampat, Bromo, Wakatobi, Pulau dan banyak lagi. Dan juga kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga alam yang mengakibatkan rusaknya kehidupan di wisata Indonesia. Begitu Kak Citra. Terima kasih ya Kak. Ternyata dari teman-teman Sobat Bangsa juga, budaya luar tuh sangat terpengaruh ya untuk nasionalisme di Indonesia. Selanjutnya, sekarang kita fokus ke solusi dari masalah ini. Menurut teman-teman Sobat Bangsa, gimana sih cara menunjukkan nasionalisme dari daerah asal teman-teman Sobat Bangsa? Kita mulai dari Kak Aldino ya, bagaimana Kak? Nah, nasionalisme bisa kita tunjukkan dengan langkah sederhana. Misalnya memilih wisata ke dinasti lokal terlebih dahulu, menjaga kebersihan alam, menghargai budaya serta adat masyarakat setempat. Dan dengan mengedukasi dan mempromosikan keindahan Indonesia melalui media sosial, sehingga rasa bangga berbangsa dan bernegara benar-benar tumbuh dari diri kita sendiri. Gitu Kak Citra. Wah, keren banget nih motivasi dari Kak Aldino. Kalau kita harus mempromosikan keindahan Indonesia ya, Kak. Kalau misalnya dari Kak Saskia, kira-kira bagaimana, Kak, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita? Kalau dari aku sendiri, Kak, dimulai dari kita ikut dari forum komunikasi anak muda di daerah kita. Jadi, kita kayak bikin event antara lintas agama, kita berdiskusi, terus kita memamerkan budaya-budaya daerah.
Nah, menurut aku itu salah satu cara untuk menyatukan perbedaan di antara kita sih, Kak. Wah, keren banget nih, Kak. Jadi menyatukan Gen Z gitu ya, Kak, di era sekarang. Kalau misalnya dari Kak Nur Fadila, bagaimana, Kak, pendapatnya? Kalau menurut pendapat aku, karena di Medan itu banyak suku dan agama, nasionalisme itu bisa ditunjukkan dengan saling hormat, Kak. Nggak gampang ribut dan tetap rukun walau beda adat dan keyakinan. Itu, Kak. Oh, begitu ya, Kak. Jadi kita harus tetap rukun nih. Kalau misalnya dari kacamata Kak Agung, bagaimana nih cara menunjukkan nasionalisme? Oh iya Kak, kalau aku dalam memperkenalkan budaya daerahku dengan mengeksplorasi budaya-budaya yang berasal dari daerahku untuk dikenalkan ke orang-orang. Misalnya dengan lewat media sosial, Instagram dengan ngepost-ngepost budaya daerah. Contohnya saja ya Kak, dari tari Babalung yang asli dari Batang dan tradisi lomba dayung perahu tradisional yang ada di Batang agar rekan-rekan tahu nih, agar ada budaya kita yang kaya gitu Kak. Gitu Kakak. Oh, gitu ya, Kak. Keren banget sih solusinya. Kalau misalnya yang terakhir nih, kita dengarkan dari Kak Putri. Bagaimana, Kak, solusinya, Kak? Nah, solusinya itu sebenarnya seru ya kalau misalnya kita tuh kreatif. Nah, kayak misalnya tadi kita bisa ambil dari pendapatnya Mas Agung, kayak kita misalnya bikin konten, video, atau cukup kita share video tentang budaya kita, atau misalnya kita bikin festival kuliner khas daerah masing-masing, biar anak-anak muda tuh tertarik, tapi dikemasnya itu secara modern gitu. Atau contoh kecilnya aja kita bisa ngajak temen dari luar daerah untuk nyobain kuliner dari daerah kita. Nah, jadi nasionalisme itu nggak harus kaku, bisa dibungkus dengan cara yang asik dan kekinian gitu, Kak Citra. Wah, keren banget nih kontribusi dari teman-teman Sobat Bangsa. Sekarang, yang terakhir nih, yuk kita kasih pesan singkat buat teman-teman muda Indonesia untuk memperkuat rasa persatuan kita. Gimana nih teman-teman Sobat Bangsa? Dari aku adalah kesan-pesannya adalah cintai budaya daerahmu, maka dari situlah nasionalmu akan tumbuh. Nah, kalau dari aku, perbedaan itu bukan ancaman, tapi kekuatan. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita. Nah, kalau dari aku, bangga jadi Indonesia itu bukan sekedar slogan, buktikan dengan aksi nyata. Oke, kalau dari aku, kenali sejarah dan budaya daerahmu, karena itu bagian dari jati diri bangsa. Kalau dari aku, perbedaan menjadikan kita semakin bangga akan berbangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Wah, keren banget nih. Akhir kata, terima kasih ya teman-teman Sobat Bangsa yang ada di sini maupun yang berada di luar sana sudah mendengarkan podcast ini. Kita berasal dari daerah yang berbeda, tapi disatukan oleh semangat yang sama. Kami Kami bangga Kami bangga bangga jadi jadi Indonesia. Indonesia. Indonesia.